penguji UKIN. Saya Saripudin, mahasiswa peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024. Saya adalah pengajar guru pendidikan agama Islam di SDN Bahalayung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Baritokuala. Hari ini Kamis 17 Oktober tahun 2024 melaksanakan praktek uji UKIN sebagai persyaratan dalam PPG. Mohon saran dan masukannya agar dapat memperbaiki dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Bapak pintakan kepada Ananda Kaspul membaca doa ke depan. Silakan Kaspul, baca doa dulu. Kita baca sama-sama. Hafiz, duduknya yang betul Hafiz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Kemudian kita menyanyikan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita sama-sama berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Aditya absen. Hadir. Fadil hadir. Maria Ulfa hadir. Riana hadir. Rahman hadir. Perhatikan di layar. Hari ini kita akan belajar masalah menyayangi anak yatim. Oke. Nah, pembahasan kita adalah bab yang pertama, menyayangi anak yatim. Subbabnya membaca surah Al-Maun. Ya, ini membaca doa. Sudah tadilah kita membaca doa. Masih ingat kita pelajaran yang semalam yang waktu kita bikin video juga? Semalam kita membaca surah apa? Surah Al-Maun. Semalam sudah kita membaca dengan tajwid, ya. Kemudian hari ini, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini sebagai lanjutan dari pembelajaran yang minggu kemarin. Bapak harapkan setelah pembelajaran kita mampu menunjukkan kemampuan memahami tentang surah Al-Maun, memahami dari makna-makna yang terkandung dalam surah Al-Maun. Kemudian Bapak harapkan kita mampu mengimani surah Al-Maun dan mengamalkan perilaku yang terdapat dalam surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa yang diamalkan kemarin, kandungannya apa? Ada yang masih ingat? Misalnya mencintai anak yatim, apa? Menyayangi, suka bersedekah, waktu sembahyang harus
Khusyuk kada boleh. Untuk motivasi kita belajar, apabila kita lancar membaca surah Al-Maun, apa tuh yang Bapak tulis salah satu motivasinya? Kalau rajin mengaji, apa nanti hasilnya? Agar lancar mengaji. Di antaranya lagi banyak mendapat pahala. Nanti kalau sudah lancar mengaji, sering mengaji, maka akan dapat mendapatkan pahala, dapat mengamalkan kandungan surahnya lah, banyak nantilah ya. Kemudian secara garis besar yang kita pelajari hari ini, yang kita pelajari pertama, kita membaca dulu surah Al-Maun. Setelah membaca, nanti kita akan mengartikan surah Al-Maun. Kita baca arti-artinya seperti yang kemarin. Kemudian lagi kita akan memahami kandungan-kandungannya yang terdapat di dalam surah Al-Maun. Kira-kira apa tadi yang Bapak sebutkan? Ada yang masih ingat kandungan dalam surah Al-Maun? Di antaranya apa? Menyayangi anak yatim. Ada lagi rajin bersedekah. Ya, rajin memberi barang-barang yang berguna. Apalagi yang kada boleh? Menghardik anak yatim, kada boleh lah. Jadi nanti akan ada tanda-tanda orang yang mendustakan agama itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, pertanyaan pemantik. Ini kira-kira, tahukah kalian makna surah Al-Maun? Ada yang sudah tahu? Makna itu arti dari surah Al-Maun. Ada yang tahu? Atau yang masih ingat? Kira-kira Al-Maun artinya barang yang berguna. Ya, itu salah satunya. Nanti kita bahas. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa-siapa saja? Iblis. Orang kafir. Yang di dalam surah Al-Maun kemarin, yang enggan bersedekah. Ya, yang tidak mau memberi barang-barang yang berguna. Terus yang suka menghardik anak yatim, itu orang mendustakan agama. Itu kalau sembahyang dia lalai. Kalau sembahyang itu termasuk orang yang mendustakan agama. Kita dengarkan sama-sama surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika Masuklah. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bahas makna-makna dari surah Al-Maun. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama. Ya. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa sifat yang dipandang sebagai mendustakan agama. Nah, dari yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baca ayat yang pertama, artinya apa? Satu. Ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa saja orang yang mendustakan agama? Ya, ada di ayat berikutnya. Yang ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apa itu artinya? Baca nomor 2. Itulah orang yang mengajak anak yatim. Nah, Hafiz, jangan teguring. Yang pertama, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Ada yang tahu maksudnya menghardik anak yatim? Disambati, Pak. Menyambati boleh, anak yatimnya disambati. Wah, kamu tidak punya ayah. Ini aku punya ayah loh, kamu enggak. Misalnya. Menawarkan. Apa tadi? Memukul. Mencatuk. Membuli. Nah, ya kalau zaman sekarang dibuli. Karena anak yatim dibuli, tidak punya ayah. Itu tidak boleh. Menghardik, apalagi menghardik. Menghardik itu contohnya seperti ini, misalnya. Kesana, kamu ini anak yatim, jangan ke sini. Oh, misalnya memarahi, itu adalah menghardik. Nomor 3 kita lanjutkan. Itu ayat pengertian nomor 2. Nomor 3, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa artinya? Yang nomor 3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak mau bersedekah, tidak mau memberikan makanan kepada orang miskin. Tahu orang miskin? Apa? Orang tidak mampu. Tidak apa? Orang miskin tuh misalnya ya karena bisa nukar baju. Kalau yang di sini apa berarti? Memberi makan berarti tidak punya uang, tidak punya makan. Orang miskinnya tidak bisa makan. Di samping rumah misalnya ada orang miskin, tidak bisa membeli makanan. Lalu kita sebagai tetangga enggan memberikan makanan punya kita. Engken, pelit, kikir. Nah, itu termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Ada berapa sudah? 2. 1 tadi apa? Yang pertama, menghardik anak yatim. Yang kedua tadi, enggan memberikan makanan. 2 sudah. Yang ketiga, alladzina hum bukan. Itu nomor 4. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Adit, perhatikan. Adit baca nomor 4. Arti yang nomor 4 apa, Adit? Sama Hafiz berdua, apa bacanya?
Itu yang nomor 4. Artinya apa? Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Celaka orang-orang yang sholat. Yang sholatnya yang kayak apa? Yang nomor 5 lanjutannya. Apa nomor 5? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bisa lalai waktunya, atau lalai tidak mau belajar sembahyangnya, rukunnya kadang mau belajar. Ada yang tahu lah sudah rukun sembahyang. Di antaranya apa? Niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah. Kan sudah kita kerjakan tiap hari Jumat. Sudah apa? Sudah. Nah, kemudian nomor 6. Alladzina hum yuraun. Artinya orang-orang yang berbuat ria. Apa kemarin arti ria? Pak, anak dilihatin sembahyang. Iya, waktu sembahyang hendak minta lihat. Apalagi hendak bersedekah minta lihat juga. Arti ria itu K7 minta lihat ketika beribadah. Kebalikan ria apa semalam? Ikhlas. Ikhlas kebalikannya ria. Nomor 7. Ciri orang yang mendustakan agama. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Enggan memberikan barang-barang yang berguna. Kemudian lagi perhatikan nih, ada video dari YouTube. Kita perhatikan dulu nih. Adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Perhatikan YouTube yang di depan. Berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni iltamaun diturunkan di kota Mekah hingga disebut surat Makkah. 107 ayat terakhir. Kata Al-Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Ya. Dari YouTube. Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Hidup ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti. Surah Al-Ma'un terdiri tadi berapa ayat? 7. Turunnya di kota Makkah, ya. Berarti kalau turun di kota Makkah, maka termasuk golongan Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, ya. Lanjut, kita putar kembali YouTube-nya. Atau terjemah dari Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini terjemahan dari surah Al-Ma'un. Bukan berarti Allah tidak tahu. Akan tetapi, pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik. Nah, apa yang pertama ciri orang yang mendustakan agama? Orang yang menghardik anak yatim. 1. Ingatkanlah. Maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Nah, misalnya, "Hei anak yatim," atau jar kita, "Anak yatim ikam nih." Nah, itu tidak
Tidak boleh, itu maksudnya menghardik, tidak boleh menghardik. Lanjut. Makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, apa ciri yang kedua? Itu di layar YouTube. Orang yang Tidak mau memberi makan orang miskin. Berapa sudah? Dua. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Nah, Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. makannya makan sendiri. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban Tapi sholat, perhatikanlah, beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. nah, Orang yang sholat akan celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas, bisa lalai dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat, kemudian, nah diatiknya orang yang telah atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang. Lalu apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran surah hikmah yang dapat kita ambil dari surah Al-Ma'un. ini, kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Nah, apa yang dapat kita ambil? Yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Nah, hikmah yang dapat kita ambil, yang bisa kita amalkan sehari-hari. Yang pertama, kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Itu yang harus kita amalkan. Satu. Kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Yang kedua, bagaimana cara mengamalkan kandungan surah Al-Ma'un? Satu, tadi makanannya simpan dulu, kena lagi. Satu tadi menyayangi anak yatim. Yang kedua, rajin memberi makan orang miskin, rajin-rajin bersedekah. Itu yang kedua. Sudah menjadi kewajiban sesuai ketentuan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Di layar ada tulisannya, apa yang ketiga? Menunaikan ya, menunaikan sholat tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan berusaha khusyuk. Nomor 4, Kita harus ikhlas. hindari perbuatan ria. Apa tadi ria? Arti ria apa tadi? Ya, beribadah minta di hati. Lalai dari salat bisa termasuk juga. Kebalikan dari ria adalah ikhlas. Hindari perbuatan ria, tetapi harus ikhlas dalam beramal. Ketika kita beramal, kita hanya berharap Nah, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Jangan sampai menghardik anak yatim. Satu yang harus kita amalkan sehari-hari. Kemudian, manusia harus memiliki sikap peduli terhadap fakir miskin. Caranya bersedekah, memberikan barang yang berguna itu. Lalu sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah dan tidak melalaikan sembahyang. Itu juga cara mengamalkan kandungan surah Al-Ma'un. Menghindari perilaku ria. Nah ini, ria, persamaannya ria, pamer, suka pamer. Itu ria.
Sembahyang misalnya, ini termasuk ria. Sembahyang misalnya berfoto selfie, cekrik, aku sedang sholat tarawih loh. Nah, itu termasuk pamer, termasuk ria. Atau bersedekah misalnya, waktu mau memasukkan uang, ini celengan, mau memasukkan uang, foto dulu dong, foto, aku masukin uang, kamera, sudah, 1, 2, 3, ceklik. Ya, itu termasuk ria, pamer berarti. Itu tidak boleh, berarti kada ikhlas. Nah, itu pesan utama yang terkandung di dalam surah Al-Maun. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Tadi yang telah Bapak jelaskan. Kesimpulan. Apa kesimpulannya dari pelajaran kita tadi? Apa yang dapat kita simpulkan? Oh, Bapak kecilkan dulu. Kesimpulannya, apa tadi kandungan surahnya? Yang terkandung di dalam surah Al-Maun apa saja? 1. Tidak harus menyayangi anak. Apalagi? Tidak berbuat ria, yaitu kesimpulannya. Apa? Ya, memberi makan kepada orang miskin. Ya Pak, Fis? Tidak boleh lalai dalam sembahyang. Ya, itu beberapa kesimpulannya. Evaluasi sebagian dari pelajaran kita. Kita coba lagi dengan permainan. Mau majunya 1-1, apa 2-2, apa 3? Ah? 2-2. Sorang-sorangan. Berarti Bapak panggil 1-1 aja lah. 1-1. Orangnya kita ada berapa? Orangnya berapa? Berapa? 16. Kita maju dulu 1-1. Nah, sisa soalnya kita maju 2-2. Mau yang mana nih? Yang berputar apa yang kotak? Ini yang kotak, indigo, klasik. Mau yang mana? Yang kuis? Buka kotak? Atau spin? Spin, boleh. Ya. Yang pertama Bapak panggil dari yang giliran hari Senin. Adit. Adit. Sesudah Adit, Padil. Adit. Adit dapat pertanyaan. Surah Al-Maun. Urutan yang keberapa dalam Al-Quran? Iya, betul. Padil. Ayo Padil. Padil dapat pertanyaan. Ya Allah. Ya Allah, jemaah dia. Sifat terpuji yang dapat, baca pakai mikrofon. Ada usah. Sifat terpuji yang dapat diambil dalam surah Al-Maun adalah D. Betul. Selanjutnya siapa tuh? Maria. Sesudahnya Riana. Maria. Semangat Maria. Tunggu. Orang yang salat karena ria maka salatnya akan yang mana?
B. Betul. Selanjutnya Riana. Habis ini Rahman. Hari Selasa. Nah, surah Al-Maun berjumlah ada iya 7. Siapa? Rahman. Habis ini Haura. Bentar. Hari Jumat. Berikut merupakan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ya, ayo yang mana? Salat tepat waktu kah? C. Betul apa salah? Iya. Haura. Habis ini Zahra. Wa yamna'unal ma'un. Ma'un artinya al-ma'un. Bukan. Ayo, jangan terkecoh. Ma'un. Ma'un apa artinya? Ma'un. Surah Al-Ma'un artinya apa semalam? Ma'un artinya adalah barang. Nah, yang mana berarti? Yang mana? C. 1, 2. Iya. Siapa lagi? Zahra. Habis ini Hafiz. Zahra. Ya. Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran disebut ilmu. Kalau yang mana? Iya, tajwid. Diingatkan jawabannya, nanti di rumah bisa dijawab. Hafiz. Sesudah Hafiz Nadia. Hah? Arti ayat itu adalah ad-din. Din itu apa artinya dulu? Kalau itu yatim berarti harusnya ada yatimnya. Din. Din. Din itu apa kemarin artinya din? Buniyal Islamu ala khamsin, misalnya. Atau dinil Islam, agama Islam. Berarti din itu apa artinya? Dinul Islam. Iya. Sesudah Hafiz Nadia. Habis nada. Ya, klik lagi. Spin it. Itu bacanya spin it. Ayat kedua surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nada Rapiza. Ya, habis Rapiza siapa tuh? Farid. Spin, ya. Huruf kalimat di samping yang dibaca panjang adalah huruf yang mat. Huruf yang mana? Yang mat. Itu ada huruf sin, ha, waw, nun. Yang panjang yang mana yang panjang? Nih, sama ini.
Nih. Nih. Siapa lagi? Raffi, Farid. Sesudah Farid, Anissa. Spain. Oh, seluruh kelas. Tujuan kita beribadah adalah apa? Tujuan beribadah untuk mendapatkan yang contengnya itu kelihatan lah di rekaman. Bila misalnya conteng, coba sekali lagi. Spin, klik spin. Ya. Seluruh perilaku yang tidak termasuk orang yang celaka. Kayak yang celaka itu berarti tidak bagus. 1, 2, 3, ting tong. Kelihatan? Iya. Spin. Hari Kamis, Ariska. Itu orang-orang yang lalai dan sholatnya adalah terjemah dari surah Al-Maun ayat ke itu orang-orang yang lalai dan sholatnya adalah terjemah di surah Al-Maun ayat ke coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. An sholatihim sahun. Ting nong. Itu belum. Oh, Kasful. Oh, hari Sabtu ketinggalan. Iya, Kasful. Arti lafaz ayat ini. Tuh apa bacaannya di ujung Arabnya? Ini Kasful, ini apa bacaannya? Iya. Kasful Khalifah habis itu Naila. Berikut yang merupakan perbuatan mendustakan agama kecuali memakan harta anak yatim merupakan ciri orang yang kada bagus. Iya. Naila. Ya, tapi di meja, dari meja. Surah Al-Maun turun di kota. Iya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran, kita sama-sama membaca doa. Siapa yang mau membaca doa untuk pulang? Zahra, maju ke depan.
Ayo, yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi, boleh pulang. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai sejuta asa untuk yatim. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Sama-sama kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.